siang anak-anak. Baiklah, sekarang untuk mulai pembelajaran di hari ini, mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Yang pertemuan pertama lalu, beberapa minggu yang telah berlalu itu so kasih catat tentang DP materi-materi yang orang mau bahas. Jadi pertama di bab 1 orang mau belajar tentang AI. Jadi kita mau cari tahu dulu apa so itu kecerdasan buatan, apa so itu AI. Jadi untuk itu ibu sekarang mau kasih kamu Mbak Uni itu video. Jadi ibu harap sementara Mbak Uni jangan baku sedu, jangan baku sedu, fokus supaya sebentar ada sesi diskusi ataupun tanya jawab boleh mendapat isi. Ini dalam tujuan pembelajaran itu ada 5. Yang pertama, menjelaskan pengertian kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis AI dan perkembangannya. Yang ketiga, memahami cara kerja AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengevaluasi dampak positif dan negatif AI bagi masyarakat. Dan yang terakhir 5, menganalisis aplikasi AI di berbagai bidang.
Apabila data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari variabel lain, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Itu dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan keterkesan. Selain itu, orang bisa tergabung dalam pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan oleh AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menambahkan feature yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Mesin otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. AI akan memiliki batasan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal itu agar bisa menggunakan AI secara bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah kamu gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau menggunakan AI yang seperti apa? Yuk, tulis banget. Sudah? Coba kuning? Apa itu AI? Apa? Oto. Oto apa? Apa? Orang ada beke. Mau ada pakai apa dong ada beke? Ada pakai AI dengan cara bagaimana? Dipasang. Hah? Dipasang. Masa dipasang? Jadi orang pakai teknologi AI supaya mau pasang atau mau rakit itu oto supaya cepat, supaya bagus, karena manusia yang tadi jaga cepat mengolah salula. Tadi itu ada bilang AI dari cara kerja itu 24 jam. Sedangkan kalau itu AI manusia dia bekerja itu ada DP batas waktu. Macam pulang sekolah sama dengan kamu. Kamu dari pagi sampai siang ini kamu semangat, lelah. Itu selalu bertanya, ibu mau pulang, ibu berapa jam? Toh selalu begitu. Jadi AI ini mau bantu orang kegiatan sehari-hari. Jadi AI ini selain mau bantu orang, kalau orang mau pakai AI itu secara itu positif. Kalau mau pakai dengan cara yang tidak bagus, pasti AI ini mau bikin orang jadi malas. Misalnya tugas mau cari cuma di Google, punya nama pikir, yang penting ada data cari Google, cari ChatGPT atau Siri
jadwal temu. Jadwal temu itu sama dengan disebut orang mama atau papa mau pergi berobat di Manado, orang mau kasih surat rujukan. Jadi pakai sistem online. Jadi semua mendaftar dari masih di Talaut, supaya sampai Manado langsung mau masuk di rumah sakit, supaya tidak perlu lagi mau mendaftar secara manual karena sudah daftar online. Baru sampai di sana mau periksa, so langsung pakai alat. Supaya tidak lagi dokter mau baca ini sakit apa dia. Baru kalau di bidang pertanian tadi ada bilang mau perkirakan itu hasil panen dengan nilai jumlah panen. Baru di bagian itu oto lagi, otomotif tadi ada bilang oto yang boleh mengemudi sendiri. Yang ada DP sopir di dalam, dia boleh berjalan sendiri. Karena itu dorong soator, itu rute perjalanan pakai AI sama dengan di Google Maps. Kalau biar orang minta itu jalan, orang langsung dapat tahu. Jadi sekarang kamu petugas sekarang mau bikin kegiatan yang di LKS. Jadi bikin kertas itu nama kelompok, sedangkan di kamu ke buku pakai kamu ke nama masing-masing, tulis masing-masing lagi. Selain buku Pak Ibu yang di kertas ini, yang ada HP boleh cari di HP. Mari di sini dengar. Ibu ada minta jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan. Tadi ada bilang kecerdasan buatan itu komputer yang boleh membuat pikir, boleh belajar, dengan boleh melakukan pekerjaan sama dengan manusia. Itu tadi ada bilang di video. Atau yang tidak dapat dengar ada bilang itu tadi di video. Kemudian tuliskan 3 contoh penerapan AI yang pernah kamu gunakan atau kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jenis AI yang kamu pernah pakai, kamu suka pakai cici, kebanyakan tuh kamu baru suka pakai ChatGPT atau apa yang di kehidupan sehari-hari. Kemudian buatlah heat map. Jadi di sini ada di bidang transportasi, terserah kamu mau pilih kesehatan, hiburan atau pendidikan. Jadi kamu cari tahu. Misalnya kalau transportasi, aplikasi yang dapat pakai di transportasi apa-apa. Banyak tuh di aplikasi itu kamu bikin dalam bentuk gambar atau kamu bikin dalam bentuk itu struktur macam struktur organisasi boleh. Jadi mau gambar itu di bagian belakang sini di LKS. Kalau sudah mau maju di depan mau presentasi. Kerjakan LKS. Satu, dua, tiga, 4,
yang AI kamu jangan pakai di rumah apa? Ini yang mau dibikin. AI yang kamu rasa itu yang mesin yang boleh dibikin kerja manusia di rumah apa? Yang boleh kamu jangan pakai apa? Itu lalu karena ibu ada bilang di pertemuan pertama. Dengan komen itu Kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Komisi 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jawaban bidang ilmu komputer dan fokus pada pengembangan sistem yang dapat diaplikasi ruang tugas sistem sebagai contoh penerapan AI mengantar penumpang tujuannya tepat dan adanya layanan seperti mengantar barang dan Terima kasih.
Ada yang mau bertanya di kelompok 2? Tepuk tangan kelompok 2. Kami dari kelompok 3 menyatakan hasil istiqamah. Bisa dijelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan. Jawab. Komputer yang mengembangkan sistem atau terutama mesin yang dikembangkan komputer hingga dapat meniru, membuat manusia seperti belajar, penalaran, pemecahan masalah seperti persepsi visual dan pengambilan keputusan bahkan melampaui. Terus dari 3 contoh beberapa hal yang menggunakan atau yang dalam jawaban asisten, pribadi, tas, kendaraan, otonom, rekomendasi, dulu. artificial intelligence. Jawaban kecerdasan buatan AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk melakukan tugas-tugas biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti belajar masalah mengenai pola dan
Tiga, buatkan lima sederhana tentang bidang-bidang yang dapat menggunakan AI, misalnya transportasi, kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Coba baca diagnosis penyakit, pengembangan obat dan vaksin, robot bedah, administrasi kesehatan, perawatan dan pemantauan pasien. Ada pendapat lain atau tambahan untuk bertanya di belakang? Tidak. Tidak. Tegang untuk kelompok. Dari materi yang kamu so belajar tadi, Roh, itu soal kamu so isi, apa yang kamu ada apa yang menurut kamu menarik dari materi tentang kecerdasan buatan? Apa yang menurut kamu menarik dari kelompok 1? Menurut kamu apa yang menarik dari materi ini? Tentang apa? Kecerdasan buatan.
pantau itu tentang keadaan